Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin kan kita sudah sampai ke trial balance. Nah, sekarang kita melanjutkan untuk jurnal penyesuaian. Jadi ada 3 transaksi yang perlu dilakukan penyesuaian dari aktivitas kemarin. Nomor, kalau tidak salah kemarin nomor 2, nomor 4, nomor 6. Nah, ini hasil kerjaan kemarin. Kita sudah ketemu balance 1.400.000, 1.400.000. Kemudian pada tanggal 31 Januari tahun 2001 kita akan melakukan penyesuaian. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ternyata sisa supplies-nya adalah 150. Jadi persediaan kita masih 150. Dulu pada tanggal 1 kan supplies-nya kita beli 200, kemudian setelah dihitung sisanya 150. Jadi di sini sisanya 150, sehingga yang menjadi biaya adalah 50. Nah, 50 ini harus kita akui sebagai biaya, karena kalau tidak kita akui sebagai biaya kita terlalu rendah. Kalau biaya kita terlalu rendah berarti labanya terlalu tinggi gitu ya. Kenapa penyesuaian itu perlu dilakukan? Nah, jurnalnya ke sini. Jurnalnya adalah supplies expense, debitnya supplies expense, kreditnya mengkredit supplies ini ya, kreditnya supplies 50.000. Kemudian angka ini kita masukkan ke ini kan jurnal penyesuaian, kita masukkan ke adjustment, harusnya ada di sini ya, tapi karena tidak cukup saya ikutkan ke halaman pokoknya gitu ya. Supplies expense saya masukkan di sini, debit supplies expense 50. Kemudian kreditnya adalah supplies, di kredit sini 50, sehingga sisa suppliesnya nanti tinggal 150. Kemudian transaksi yang kedua adalah mengakui pendapatan. Kita dulu menerima pendapatan 300.000, tidak diakui sebagai pendapatan, tapi pendapatan yang diterima di depan, karena untuk 3 bulan ya. Nah, setelah 31 Januari kan kita sudah bisa mengakui pendapatan 1 bulan. Nah, yang 300 ini akan kita akui sebagai pendapatan 1 bulan ya, sehingga kreditnya adalah pendapatan di sini ya. Kita akan mengakui pendapatan, kemudian debitnya adalah unearned service revenue. Jadi ini harus dieliminasi 100.000 ya, 100.000 1 bulan, sehingga sisanya nanti tinggal 200. Nah, kreditnya adalah baru kita mengakui sebagai pendapatan di sini 100.000. Jurnalnya, debitnya adalah mengeliminasi unearned service revenue, kreditnya baru mengakui pendapatan revenue itu ya, service revenue, 100.000. Nah, saya posting ke trial balance harusnya di sini ya, biar cukup. Saya masukkan di sini unearned service revenue, di sini 100, kemudian kreditnya service revenue 100. Nah, yang terakhir kita mengakui biaya sewa. Dulu kita menyewa kantor 4 bulan 100.000, sehingga diakui sebagai prepaid ya. Ya, memang agak ribet ya, sebetulnya betul secara akuntansi, tapi menjadi ribet karena harus penyesuaian. Prepaid itu biaya yang dibayar di depan ya. Sebetulnya bahasa Inggris ini agak ribet ya. Pre itu sebelum, paid itu jamu, itu paid ya. Jadi prepaid itu sebelum jamu gitu ya. Agak ribet memang bahasa Inggris itu. Kayak contohnya homesick gitu ya. Home itu kan rumah, sick sakit, rumah sakit itu hospital ya, nggak nyambung ya. Jadi memang agak ribet.
Kemudian yang nomor 3 ya, kemarin jurnal nomor 5 mengakui biaya sewa 25.000. Pertama jurnalnya adalah prepaid ya, prepaid 100.000 bukan expand tapi prepaid. Nah ini harus dikredit 25.000, sisanya 75 yang masih menjadi prepaid. Kemudian debitnya adalah rent expand ya, biaya sewa di sini 25.000. Nah saya jurnal di sini debitnya rent expand, kreditnya adalah prepaid 25.000. Saya masukkan ke sini rent expand-nya 25, kemudian prepaid-nya saya kredit biar ketemu 75 ya, 25.000. Nah kalau sudah selesai transaksinya saya hapus sehingga saya bisa masukkan angka-angka ini ke adjusted trial balance. Ini sudah saya hapus. Adjusted trial balance, debit, kredit. Kita hitung ya, cashnya tetap debit 1 juta, kemudian sublist-nya debit kredit sisanya 150 sama dengan yang di sini ya, 150. Kemudian equipment-nya tetap 100, prepaid-nya sisa 75, prepaid ya, saldo debit 75 ini ya, saldo debit 75. Kemudian share capitalnya tidak berubah 1 juta. Kemudian account payable tidak berubah 100. Kemudian unearned service revenue saldo kredit 200 ya, ini saldo kreditnya 200. Kemudian ada saldo debit supplies expense 50.000, ada saldo kredit service revenue 100.000, kemudian saldo debit lagi rent expense 25.000. Nah kita jumlah ya, coba ya, ini saya hapus untuk menghitung laba rugi. Eh, 1.300.000, 1.400.000, kemudian 150, 200, 300 sama 1.400.000. Nah masih balance, jadi kemungkinan masih betul ya. Nah kemudian kita tarik ke sini untuk menyusun laporan laba rugi, income statement ya. Nah yang bisa ditarik ke laporan laba rugi adalah pendapatan dan biaya. Pendapatannya adalah 100 ini ya, pendapatan 100, biayanya 75, sehingga kita masukkan ke laporan laba rugi. Di sini debit, di sini kredit. Pendapatannya adalah 100, biayanya adalah 50 dan 25. Nah di sini 100, biayanya 75, sehingga labanya adalah 25. Laba perusahaan 25.000. Nah ini laporan laba rugi. Kemudian kita akan membuat laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas itu kan modal awal, share capital awal kan habis ya, sebentar, ini habis. Share capital awal kan 1 juta.
Kemudian laba ditahan, ini laba yang diperoleh kalau tidak dibagikan dalam bentuk dividen berarti laba yang ditahan. Kalau ada dividen berarti dikurangi dividen dulu gitu ya. Laba yang ditahan itu return net earning 25, sehingga saldo akhir share capital akhirnya 1.125.000. Ini saldo akhir yang akan kita masukkan ke laporan posisi keuangan, sehingga kita bisa membuat laporan langsung membuat laporan posisi keuangan ya. 1.025.000. Kita tarik langsung posisi keuangan. Harusnya di sini laporan perubahan ekuitas ya, tapi karena tidak cukup sehingga langsung saya tarik ke sini untuk laporan finansial position debit kredit. Nah, kita tarik ke sini, cashnya masih tetap 1 juta. Kemudian supplies-nya 150.000. Kemudian equipmentnya masih, supplies itu saldo debit ya, sebentar salah, suppliesnya 150, kemudian equipmentnya masih tetap 100, kemudian prepaid expense-nya saldo debit tinggal 75, kemudian share capital tadi ditambah 25, di sini masih 1.025.000 ya. Ini tambahan dari sini tadi ya, biar tidak bingung. Kemudian di bawahnya share capital adalah account payable, tetap ya 100. Kemudian di bawahnya unearned service revenue, saldo kredit 200. Nah, ini kita jumlah ya, 1.325. Di sini juga 1.325 sama ya, 1.325. Nah, ini balance ya, jadi kita bisa membuat laporan posisi keuangan dari transaksi yang sederhana yang kemarin sudah kita lakukan ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat lah. Jadi sekarang kita sudah bisa membuat transaksi dari awal, kemudian penyesuaian akhir bulan, kemudian jadi laporan posisi keuangan 1 bulan gitu ya. Nanti kalau misalnya sampai Desember ya tinggal dilanjutkan ya, setiap transaksi begini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Kalau pusing ya pastilah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Terima kasih yang kemarin sudah melihat, kemudian like dan subscribe. Selamat pagi, mudah-mudahan sukses.